itu di sistem informasi. Tapi ya di awal-awal dulu, semester awal itu memang udah diperkenalkan kalau Excel itu punya fitur-fitur kayak gini loh Mbak. Excel itu punya trik-trik cepat seperti yang pokoknya yang bisa digunain untuk kita terapin. Bisa misalnya kita udah disuruh buat tabel yang bagus ya, jadi kayak nggak lama gitu kan buat tabelnya. Kayak gitu tuh bermanfaat juga ketika nanti mungkin di dunia kerja atau kalian nanti mau apply ke perusahaan, terus kalian inputin tuh di CV. Misalnya kalian udah dapat apa ya, sertifikat spesialis. Nah, itu bisa juga diinputin di CV atau bisa diinputin ketika kalian misal mungkin buat CV website. Nah, itu bisa diinputin di situ. Di sini mungkin dikit aja materinya karena dulu juga saya sudah pernah menjelaskan tentang banyak formula di Excel. Mungkin nanti panitia bisa share videonya ke teman-teman ya kalau masih pengen tahu yang tahun kemarin. Ini saya kasih materi yang di sini ada yang pertama, kita nanti bahas beberapa fitur yang ada di Excel, nggak semuanya kita bahas, yang biasa common aja ya. Maksudnya yang common itu yang biasanya kita gunain aja. Sama kayak yang Word kemarin, pasti ada home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view, sama help. Nah, biasanya yang kita udah pasti udah apa sih udah tahu banget itu kan di home ya. Di home ini tuh ada sama sih, hampir sama fiturnya kayak yang di Excel, kayak yang di Word. Cuman di sini tuh ada yang namanya conditional formatting sama format as table. Dan juga ada beberapa fitur tambahan seperti analyze data. Ini baru analyze data ini bisa digunain dan bisa kalian manfaatin untuk misal kalian punya data tabel. Datanya itu misal kalian udah dapat data hasil penelitian dan lain sebagainya. Terus datanya itu enggak hanya 1 sampai 10, tapi banyak. Nah, kalian bisa manfaatin yang namanya analyze data. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing nyari, oh penjualan di tahun 2021 itu rata-ratanya tuh berapa, terus grafiknya itu kira-kira yang cocok itu apa. Nah, kalian tuh bisa langsung inputin aja question yang ada di analyze data sini. Di sini banyak banget question yang sudah di suggested ya. Misalnya short column by total harga itu nanti keluarnya seperti apa, terus total harga dari kolom murah atau total harga dari label murah itu berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian cek. Contohin aja ya, misal how many different atau total harga of murah gitu ya. Nah, dia bakalan auto ngesum total harga dari murah. Kalau kalian nggak percaya, nanti coba aja dicek lagi apa hasilnya itu sama atau beda. Harusnya sama ya, karena dia merupakan perhitungan langsung di Excel-nya. Kayak gitu. Nanti keluarnya bakalan kayak gini. Ini namanya adalah pivot buat yang belum tahu. Mungkin buat mahasiswa baru, biasanya kan masih baru banget ya pakai Excel atau Word ya. Saya dulu juga kayak gitu, jadi nyoba-nyoba aja sih. Dari SMA mungkin kita jarang pakai Excel sama Word. Biasanya kalau Word pun dipakai ketika buat laporan, dan laporan pun kayaknya nggak pakai Word sih. Kita tulis tangan kan kalau SMA. Kalau zaman saya sih. Terus kalau misalnya lomba-lomba itu juga baru pakai Word. Boleh juga pakai Excel. Kayak gitu sih, tergantung keadaan. Nah, ini namanya adalah pivot table. Jadi kalian bisa cek-cek di sini, atau kalau kalian nanti mau buat pivot baru, bisa juga. Saya nggak mau dari suggested ini. Saya maunya buat pivot baru. Gimana caranya? Langsung aja pergi ke yang namanya insert, langsung aja pivot table, seperti ini. Kalau kalian mau table-nya ini itu di new worksheet, maksudnya worksheet itu sheet baru ya. Kalau mau di existing worksheet ini juga bisa, terserah. Biasanya sih kalau Excel-nya itu otomatis langsung ke new worksheet ya. Jadi nggak, kalau kalian malas ngubah-ngubah ya udah nggak apa-apa, langsung aja ke new worksheet. Nah, di sini nanti kalian bisa langsung filter
mau nampilin apa aja. Row itu untuk baris, kalau kolom itu untuk kolom, misalnya kayak gini, atau terserah. Kalau kalian mau harganya itu di value, ya seperti ini berarti. Kayak gitu, gampang sih sebenarnya pivot itu. Terus kalau misal kalian mau nambahin slicer itu kayak buat klik-klikan gitu. Kalian mau nampilin misalnya nama barang gitu ya slicernya. Nah nanti dia bakalan auto muncul kayak gini dan bisa kita select. Aku mau munculin nama barang HP aja, ya udah bisa munculnya nanti HP doang. Aku mau HP ya ini, maksudnya laptop atau HP bukan HP gitu ya. Samsung mau keluarnya Samsung aja, berarti bisa aja langsung di klik keluarnya kayak gini seperti itu. Oke, ini nanti bisa dicek aja ya. Ini namanya tadi pivot table, bisa kalian coba-coba juga. Lanjut ke yang namanya habis itu di home setelah ada pivot analyze data, conditional formatting. Ini cuman kayak gini contohnya. Misal tadi ini, bentar aku clear dulu. Oke. Misal aku mau nge-highlight kata-kata yang murah aja. Nah, di sini kalau untuk versi Excel yang terbaru, dia udah ada yang namanya conditional formatting di bagian quick analysisnya. Kalau kalian bisa lihat di kanan ya ini namanya. Di kanannya ada kayak simbol, ada icon ya, icon kayak quick analysis gini. Kalian bisa klik. Nanti dia bakalan auto keluar seperti ini. Nah, kalian bisa klik-klik aja kalau misal kalian mau teksnya dia tuh bakalan auto generate teks yang sama dan dia bakal nge-highlight teks yang sama. Kalau misal mau ya ternyata yang murah itu lumayan lumayan banyak ya kayak gitu. Nanti mau di warna apa? Mau di warna green? Oke, yang murah warnanya green. Kayak gitu. Itu namanya adalah conditional formatting. Cuma di bagian ini dia disatuin gitu. Disatuin dalam satu fitur namanya quick analysis. Kalau yang di sini tadi analyze data kayak gitu. Nah, ini juga ada tampilan chart yang kira-kira itu cocok untuk tabel kalian. Sama di sini ada yang namanya rumus cepat ya. Bukan rumus cepat sih, kayak klik-klikan untuk formula sum aja. Contohnya kalau harga, kalian nggak perlu ngetikin yang namanya sum, terus kurung, terus kalian select, kalian apa sih ini? Di select ya, di select, ditarik sampai bawah, di situ enter. Nggak perlu kayak gini, kalian cukup klik aja, blok aja, kayak gini juga bisa, tekan CTRL Shift page down, atau kalian bisa tarik kayak gini juga bisa, klik ininya, dan kalian ke total, bisa cek juga mau ngeluarin apa. Kalau mau sum ya udah sum, selesai. Jadi kalian nggak perlu, kan kalau misal apa tabelnya ini cuma 15 ya, kalau banyak banget, kalian pasti harus kayak gini satu-satu, gini kan. Oke, jadi kayak buang-buang waktu juga. Mendingan kalian langsung auto CTRL save page down aja, biar nanti hasilnya keluar langsung gitu. Itu untuk intermezzonya. Terus di insert, di sini ada pivot table yang tadi, sama pivot chart untuk nampilin dari pivot table-nya, sama recommended table, sama di sini ada beberapa yang namanya add-ins. Add-ins itu untuk apa? Add-ins itu untuk ketika kalian mau nampilin satu fitur atau kalian mau ekstrak fitur baru di Excel, kalian bisa pergi ke add-ins. Nah, berhubung ini, mohon maaf juga ya, add-in saya kayaknya ada masalah, jadi saya nggak bisa nyontohin untuk add-ins. Mungkin buat teman-teman yang bisa nge-add, bisa dicoba aja ya, tinggal dicek aja di Office Store, terus kalian nanti bakalan ketemu fitur-fitur apa aja yang belum ada di Excel kalian, nanti bisa kalian add langsung, kayak gitu. Nanti bakalan jalan, tinggal kita panggil aja di formulanya. Misal formulanya, misalnya gabungan gitu ya, gabungan data. Nah, itu bisa langsung dipanggil.
Nah, perlu ditambahin add-ins-nya dulu. Kayak gitu. Selain itu, add-ins juga bisa munculin maps, fitur maps. Oh, bukan fitur sih, kayak tampilan tampilan semacam global gitu. Kalau semisal data kalian itu ada yang namanya kota. Jadi biasanya fitur maps ini dikonekin, bisa juga dikonekin di database. Kalau teman-teman tahu database ya, atau biasanya disebut Heidi juga. Kalau misal Heidi data kalian di Heidi itu udah ada kayak kota-kota dan tempat tinggal, nah itu bisa di field maps ini. Jadi cuma buat visualisasi aja sih, buat dashboard versi Excel gitu ya namanya nanti. Habis itu ada beberapa chart, ini sama ya kayak yang di Word. Dan ini ada yang slicer sama timeline yang sudah saya jelasin tadi. Habis itu ada comment sama teks sama simbol. Dan ini juga ada equation sama kayak yang di Word, sama sih. Bedanya adalah ketika di formula. Di Excel ada formula, kalau di Word kan nggak ada ya. Ini cuman ada kayak tinjau untuk beberapa function yang ada di Excel sih. Kan banyak banget ya. Dan nggak akan kita bahas satu-satu, karena saya juga hanya beberapa doang yang pernah nyoba. Mungkin kalau teman-teman nanti udah tahu, oh saya pernah nyoba ini, boleh lah ya on mic buat kita sharing. Oh kak, ternyata ini tuh buat kayak gini, kayak gitu. Saya malah seneng banget kalau ada teman-teman yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau misal ada yang pertanyaan, terus, oh ini buat apa ya kak? Maksudnya, kalau misal saya nggak tahu, buat teman-teman saya udah tahu, ya udah nggak apa-apa. Silahkan online. Seperti itu. Terus ada yang namanya fitur data. Nah, ini dia juga bisa input data dari beberapa database, terus dari from file juga bisa, ada dari CSV, JSON. JSON ini bahasa pemrograman, kemudian ada dari PDF, bisa kalian insert aja sih. Habis itu, atau ini buat teman-teman yang udah join OneDrive-nya Wisi di laptopnya, ada kayak gambar cloud gitu. Nah, itu juga bisa kita inputin lewat situ ya. Jadi data-data OneDrive dan lain sebagainya, atau Azure ya, buat anak-anak Wisi juga ada Azure, Microsoft Azure di Gapura. Coba dicek lagi. Gapura itu sumber informasi untuk kita. Kayak gitu bisa juga kita insertin di Excel ini. Gitu. Habis itu ada yang biasanya kita gunain itu adalah text to column. Biasanya kalau filenya itu CSV, kita bingung kan. Di CSV itu kan kayak dia nggak ada sekat per kolomnya gini kan. Nggak ada tabel 1, 2, 3 ini nggak ada. Nah, itu bisa yang namanya contoh aja ya. Bentar, saya bukain dulu contoh file CSV. Nanti file itu bakalan nggak ada space separatornya gitu untuk file CSV. Oh, bukan ini ya. File CSV. Nah, misalnya anggap aja ini gabung gitu ya. Terus kita mau spirit datanya pakai text to column. Kalian anggap aja kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa klik aja langsung delimited. Habis itu kalian klik koma. Karena dia bakalan deteksi koma itu sebagai tabel baru. Oh, bukan tabel baru sih, kolom baru. Jadi kalau misalnya kalian klik ini dan di sini tuh ada kolom baru, dia bakalan auto spread koma itu sebagai kolom baru. Seperti itu langsung di next aja, habis itu finish. Gitu. Jadi kalian nggak perlu ekstrak CSV itu Excel. Karena kita udah bisa text to column file itu tadi.
Seperti itu. Habis itu di review ada yang namanya spelling, grammar, ABCD, sama ada translate juga di sini yang biasanya saya pakai. Dan kalau di view ini ada yang namanya page break preview. Nanti kita bahas lagi. Dan arrange ya, sama freeze paint. Freeze paint ini digunakan untuk nge-freezing data aja sih. Misal ini kolom dan tabelnya kan ada banyak gitu ya. Kalian mau freeze paint, bisa. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalian tetap bisa munculin header-nya dan lain sebagainya. Atau kalau mau cuman top row-nya aja, ya udah tinggal di top row. Nanti nama nama apa? Nama header dari tabelnya itu masih kelihatan. Jadi walaupun kalian scroll down ke bawah, kalian nggak bakal lupa. Iya kalau datanya cuma 2 kolom ya. Kalau datanya banyak, aku harus input yang mana nih? Oke, itu kan bisa di freeze paint. Seperti itu. Oke, next. Saya coba untuk ngasih beberapa rumus cepat. Kalau di anak siswa bilangnya hacking formula ya. Ini beberapa rumus yang sudah saya pakai ketika waktu magang. Teman yang mungkin udah tahu, nggak apa-apa lah ya, kita sharing aja buat reminder otak juga, oke. Okay? Di sini misalnya saya udah ada data kolom ya. Ini saya hapus dulu. Data kolomnya ini oke. Data kolomnya ini mungkin dari apa ya? Kolom ya, namanya kolom. Bukannya ini berarti horizontal. Kalau yang ini kan vertikal. Nah, gimana caranya kita merubah data yang awalnya itu horizontal ke jadi bentuk vertikal? Tinggal klik aja Alt H V T. Oke, kita coba klik konten dulu. Pertama kita copy dulu. Habis itu klik di sininya, klik aja Alt H V sama T. Udah selesai. Jadi kalau kalian datanya banyak dan kalian biasanya sih anak siswa juga sih, atau misalnya anak tekim udah nginputin datanya itu dalam bentuk kolom gitu ya, I, J, K, L, M, dan seterusnya banyak. Terus kalian ternyata disuruh dosen untuk merubah datanya. Mbak, ini harusnya nggak kayak gini, tapi bentuknya dibuat horizontal aja, kayak gitu. Atau dibentuk vertikal aja, ya udah tinggal kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu yang inputin Y aktual, Y pred. Y pred itu maksudnya Y prediksi ya. Singkatannya kayak gitu. Terus model kalian nggak perlu insert kayak gini. Udah langsung aja tekan ALT HVT gitu. Selanjutnya adalah merapikan kolom tabel. Caranya gimana, Kak? Oke. Kalau semisal anggap aja tabelnya gini ya. Gini, terus itu ini kayak gini. Misalnya kayak gini. Nggak kelihatan ya. Ini habis itu ini ke gini, ini gini gitu ya. Langsung aja kalau kalian uh, susah-susah nggak usah langsung input, maksudnya satu-satu gini. Ya kalau tabelnya cuma 3, kolomnya cuma 3. Kalau banyak langsung aja klik Alt HOI. HOI. Kita copy dulu ininya. Ini Alt HOI. Selesai. Gitu. Jadi nggak ada, kalau susah mau dirapiin ininya, ya udah tinggal dibalikin lagi Alt HOI. Udah selesai. Gitu. Jadi bisa dipakai rumus ini. Terus kalau susah ini coba ya Alt HOI. Nah, atau kayak gini. Jadi kalian nggak perlu yang kayak gini satu-satu. Atau biasanya tuh kalau nggak mau ini namanya ngedrag ya, ngedrag kayak gini, kalian cukup klik 2 kali. Nah, ini klik 2 kali, habis itu
misalnya ini kayak gini ya, klik aja 2 kali, udah selesai. Ya kalau cuma 2 kolom kan, kalau banyak kan ya udah kasih aja gini. Pasti nanti nggak ada 1 menit ya, udah selesai. Gitu, tinggal dirapihin aja. Habis itu get value tertentu. Misal saya udah ada data email kayak gini. Sebenarnya ada 2 cara. Anda bisa pakai CTRL-E atau bisa juga pakai splash. Bukan di sini. Di sini. Di mana ya splash? Ada di bagian flash, bukan splash ya. Ada di bagian flash fill. Nah, di sini juga ada keterangannya nih. Flash fill CTRL plus E gitu ya. Jadi sama sih sebenarnya. Cuman kalau kalian nggak biasa pakai keyboard, ya udah klik aja flash fill gitu ya. Contoh, kita clear dulu datanya. Misal di sini ada alamat email. Saya ketikin dulu yang benernya kayak gimana, biar dia bisa ngedeteksi kata selanjutnya itu harus seperti apa modelnya. Kayak gini, langsung aja kalian blok, habis itu terus kalau pakai flash fill gimana Kak? Sama. Saya tahan dulu ya. Nah, tadi flash fill sama juga kayak gitu. Jadi fungsinya kalian ngetik satu itu adalah untuk mereka deteksi modelnya kata selanjutnya itu seperti apa dari data ini. Jadi mereka akan membaca kolom yang sebelah kirinya mereka, hasil dari inputan kalian tadi yang pertama itu seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya mau di email UISI bisa nggak sih Kak? Karena email UISI itu ada kayak 18-nya gitu kan. Misal aja, Susanti 18, kan angkatan saya 18 ya. Jadi add student.uisi.ac.id gini ya. Bisa juga kalian tinggal gini, selesai. Jadi nggak perlu yang ngetik satu-satu dan lain sebagainya ya. Terus kalau misalnya ada nama tangannya bisa nggak Kak? Bisa. Trianti. Coba. Trianti Susanti. Contoh Jody, Jody Jody Yuda gitu ya. Kita update lagi. Misal Linda Susanti. 18 studio.uisi.ac.id. CTRL-E bisa. Jadi yang tadi namanya Sri, kan kalau UIS itu manggilnya nama depan sama nama belakang. Dia tetap generate seperti itu. Gitu. Kan lagi sebagai 5 orang Toyota Uniform. Oke, selanjutnya adalah kan pakai Sokowo yang mengibarkan kediaman. Selanjutnya adalah bahas pada harta nyaman. Panitia bisa di mute dulu ya teman yang ini. Oke, makasih. Selanjutnya adalah bahas conditional formatting lagi. Sama sih ini kayak tadi. Cuman kalian tinggalin aja pakai if ya. Kalau semisal jadi mau tahu nih. Misal if dari kolom jumlah atau if dari E27 itu lebih dari sama dengan 7, ada nggak sih? 7 ya ada. Maka dia yes. Selain itu maka dia no. Nah, pasti udah kenal lah ya ini. Kayak gini bakalan seperti ini. Kok bisa hijau-hijau? Ya tadi pakai conditional formatting aja. Ini cuma kayak kita buat ngasih tahu ada nggak sih data yang sekiranya itu dia sama, duplicate, atau unik. Kayak gitu. Nah, ini bisa atau equal to ya. Misalnya equal to itu contoh yang ini aja ya. Equal to berarti dia sama.
Atau kayak greater than juga bisa. Terus kalian bisa icon set juga. Terus nanti bisa di scanning atau di scanning. Seperti itu. Itu bisa di color. Jadi dia bakalan auto generate. Oh, 7 itu kayaknya netral. Karena di sini range-nya 10 ya. Berarti kan semakin ke kanan, dia bakal semakin hijau. Semakin ke kiri, dia bakal semakin merah. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Conditional formatting. Untuk mendeteksi, oh data ini ternyata golongannya ini. Atau semisal kalau kalian pengen menggolongkan juga, kalian bisa yang namanya filter. Filter itu ada di sini. Ada di sort and filter. Atau ada juga di bagian, kalau nggak salah, data ya. Ada di sini. Sort and filter. Tapi di bagian home juga ada. Kalian tinggal klik aja filter. Nah, kayak gini munculnya. Kalau misal kalian cuma mau nampilin kata, sorry, kok kata. Misal mau nampilin laptop aja ya, udah tinggal kayak gini. Oh ternyata laptop cuma sedikit ya, kayak gitu. Oh ternyata banyak yang no ya kalau di laptop. Perbandingannya cuma 2:3 doang. Seperti itu. Nah bisa difilter. Asalkan kalau kalian ngefilter, jangan kalian filter cuma satu kolom aja ya. Kalau kalian ngefilter satu kolom, biasanya ada kolom yang sebelumnya. Ada kolom yang sebelahnya itu dia nggak ngikut. Jadi nomornya bakal acak atau namanya ini nanti dia bakal tetap. Jadi datanya bakal berubah tuh. Yang tadinya beli laptop dengan nama Jona, tapi ganti misalnya karena kalian cuma filter ini doang, jadi ganti Yura yang beli laptop ini. Padahal sebanyak 7 ini yang beli laptop itu dari Jona kayak gitu. Nah, perlu kalian kalau kalian emang ngefilter, ya udah filter satu table itu aja. Langsung cukup di bagian hiddennya aja, hidden dari table. Jangan nggak usah kayak gini semua. Kayak buang-buang waktu. Ya kalau misal datanya cuma segini. Kalau misal mau unfilter gimana? Ya udah kayak tinggal centang clear filter aja, selesai. Terus ada life hack lagi yang namanya make numbers from 1 to 99 ya. Kita buat number nggak dari satu-satu. Contoh. Contohnya, oke, kita taruh taruh di sini. Misal namanya biasanya kan gini. Habis itu gini gitu kan ya. Ya kalau cuma 27, kalau ada 99 gimana? Ini klik satu, terus tekan aja ALTHFS. Bisa. ALTHFS. Atau kalian bisa langsung ke bagian series. Kalau susah kesulitan, kayak saya tadi, HFIS ya, jadi harus urut. Jadi kalau susah kalian sulit, ya udah tinggal gini aja. Ini kalau ke kanan, kalau ke apa ini berarti? Ke kolom, ke horizontal. Kalau susah mau ke vertikal, ya udah berarti klik aja datanya sampai misal sampai gini ya. Oke, habis itu tinggal di series 1 sampai kita tinggal klik. Ini kan kolom ya, harusnya bisa. Oke, 99. Oh, ini berarti kolom. Nah, kayak gini. Auto generate seperti ini. Kalau yang ini ternyata dia kan baris. Ya sih benar. Ini baris, yang ini kolom. Kolom J, yang ini adalah baris keempat, gitu kan. Gitu. Jadi nggak perlu yang satu-satu. Atau ngedrag ini. Satu-satu kayak gitu. Oke, next. Ke yang namanya delete blank rows. Jadi kalau misal kalian ada data seperti ini, kan ini ada
kosong ya, atau blank. Nah, kalian bisa langsung klik aja, kita copy dulu tabelnya, atau dari sini, atau langsung kita giniin, terus ctrl-G, spesial ya, kalian klik spesial, habis itu klik yang bagian blanks, dia bakalan auto nge-select kolom yang blank aja, terus kalian tinggal klik kanan, habis itu delete entire row, selesai. Jadi kalian nggak perlu delete satu-satu. Itu kemudian ada yang namanya, misal kalian mau disuruh buat sama atasan biodata ya, tapi dari Excel. Nanti tinggal di print out aja, kayak gitu. Biasanya orang buat data dari Word ya, atau kayak dari CV, aplikasi CV atau aplikasi CV, aplikasi kayak Photoshop buat CV yang desain-desain gitu kan. Tapi ada juga atasan yang kadang nyuruh kita tuh buat biodata tapi dari Excel. Kalau semisal kita cuma manual kayak gini, ngetiknya kan lama. Ya kalau cuma gini aja datanya, kayak gini, spasi, 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 terus titik 2. Nah, kalian bisa langsung klik kolomnya dulu, ke general, klik kolomnya ini, habis itu ke general, langsung aja kalian inputin add bintang, terus kayak gini. Jadi add bintang, habis itu ketik, ini buat detect kata titik 2-nya ya. Dan itu ada spasi sampai ke yang ini, buat spasi sampai ke ujung dari kolom itu tadi. Selesai. Kalau misal ada nama, di sini ya. Oke, kita input nama, ini gitu. Custom lagi, ke custom, gendernya ini langsung dihapus aja. Bintang, spasi juga. Selesai. Ini bakal auto seperti ini. Next-nya lagi ada yang namanya sum fastly. Pakainya pakai ALT plus sama dengan. Jadi kalau yang tadi kita ngesum pakai conditional formatting dari dari apa ya tadi? Dari ini ya, dari secara cepat, kita juga bisa pakai ALT plus. Nah ya tadi datanya. Oke. Kalau tadi kita ngesamnya pakai quick analysis, ini juga bisa pakai ALT, udah selesai. Misal ya, ini yang diklik aja ALT plus sama dengan selesai. Gitu. Nah, di sini juga ada button yang namanya button itu ya button untuk kita select ya. Kalau teman-teman maunya nggak sum, bisa juga kita nampilin average-nya. Terus count numbers-nya. Count numbers itu untuk menghitung banyaknya kolom atau banyaknya data yang ada di tabel itu. Standar STD-Dev ini untuk standar deviasi ya. Untuk jarak dari standar deviasinya itu berapa. Terus varian, ini bisa kalian klik-klik aja sih. Atau min-nya berapa, oh ternyata minimalnya itu 10 juta. Maksimalnya berapa? Oh ternyata maksimalnya 40 juta, kayak gitu. Itu bisa pakai ALT sum sama dengannya. Kan kalau di keyboard kita, tanda plus sama-sama dengan itu kan jadi satu. Jadi kalian nggak perlu yang klik 2 kali, cukup klik 1 kali aja ALT ini. ALT langsung gitu. Karena dia langsung auto generate seperti itu. Auto generate dari 2 kali gitu ya. Jadi nggak perlu diklik 2 kali. Barengan aja langsung 1 kali. Gitu. Habis itu ada how to print table dengan rapih ya. Bagaimana kita ngeprint table dengan rapih. Bisa pakai page split untuk ngeprint data ini. Bisa juga pakai yang namanya margin ya. Margin ya kalau kalian bilang. Misal aku mau ngeprint tabel ini aja.
Kalian kalau misalnya mau ngeprint tabel itu aja gimana? Ya udah tinggal klik print selection aja. Nanti bakalan keluarnya kayak gini. Aku contohin yang untuk margin dulu. Misal kita mau buat header. Headernya itu misalnya adalah training gitu ya. Bisa training gini. Di bagian header sini nanti keluar. Coba kita klik. Nah, dia bakalan muncul gitu. Untuk bagian header ada training Excel. Kalau semisal datanya ini banyak, insert aja ya. Kita tinggal insert. Kalau kalian bingung insert secara formatnya itu sama kayak gini ya jaraknya. Kalian nggak usah insertnya manual. Maksudnya jangan insert yang kayak gini ya. Jangan insert yang seperti ini. Ya kalau sama gitu ya. Kalau enggak, dia bakalan auto beda. Tinggal insert aja, insert ini. Seperti itu. Kok di sini? Di sini ya. Insert. Atau kita nambahin kolom baru. Kalau buat datanya banyak, nanti bakalan keluar header itu. Kalau mau nampilin darsam ini sebagai, anggaplah ini adalah header dari tabelnya ya. Itu bisa ke margin. Dimana tadi margin? Oke, ini. Custom margin, habis itu ke header, kita ke bagian sheet-nya, dan ini diklik. Tapi kita nggak bisa di sini. Kita biasanya pergi ke begini nih. Header margin, custom, sheet, ini. Tinggal diselect aja kalau mana yang mau kalian tampilin terus ketika kalian print ya. Maksudnya dia, kalau semisal dia tuh banyak banget datanya, ketika nanti dia udah satu halaman beda halaman lagi, header yang dari tabel tadi itu nggak akan berubah kayak gitu. Mau di scroll apapun dia nggak akan berubah. Saya contohin di sini ya, biar kelihatan. Ini kan datanya banyak. Kelihatan nggak sih? Saya tulis ulang deh. Oke, contoh aja kayak gini. Marginnya banyak, marginnya banyak, datanya banyak. Habis itu mau select untuk headernya seperti apa. Misalnya mau nampilin judul ini sama tabel headernya ya, tabel header. Habis itu diklik ininya, oke, mau print. Ketika saya scroll down, dia header dan lain sebagainya nggak akan berubah. Kalau teman-teman lihat, dia ini tetap di sini. Padahal udah 192 gitu kan ya. Coba ke halaman selanjutnya, lihat seperti ini. Gitu. Ini juga ilmu yang bermanfaat sih buat teman-teman, misalnya disuruh ngeprint data tapi headernya harus tetap itu. Sepele sih sebenarnya. Cuman kan kalau nggak tahu kan kita nggak ini ya, nggak bisa ngerjain tugas dari atasan gitu kan. Saya balik lagi ke Excel ini. Habis itu ada yang namanya match, tapi juga ada match. Contohnya, misal mau buat nama, nih, jangan deh. Di sini juga ada contoh. Misalkan ini kan kalian nggak mau yang ngerapiin tabel secara gini-gini gitu ya. Gak mau kak, saya maunya ke merge aja, tapi jangan merge yang satu-satu. Kayak gini. Langsung aja kalian blok semuanya, habis itu klik bagian merge across. Selesai. Dia bakalan ini ya, merge across. Nah, dia bakal nge-match kolom B ke C. Kalau susah kita tengahin, jadinya seperti ini. Gitu.
Habis itu ada yang namanya, jadi kalau semisal buat teman-teman panitia nih biasanya udah dikasih email banyak, habis itu disuruh nginputin data, harus habis itu harus disuruh inputin disuruh nginputin email ini di dalam, untuk apa sih, ketika kita nginvite teman-teman peserta itu loh di Meet itu loh, di Google Calendar itu kan kita harus insert email satu-satu kan. Nah, kalau sesuatu kalian ada data pendaftarannya, kalian nggak usah inputin satu-satu, tinggal pakai text join aja. Caranya adalah tinggal sama dengan text join tadi ini ya. Jadi delimiternya kalian bisa pilih pakai koma atau pakai titik dua, terserah. Habis itu nanti tinggal di gini, kalau yang kasih true, habis itu teksnya apa, selesai. Ini kalau pakai koma ya delimiternya. Kalian bisa pakai titik dua juga, bisa nggak sih? Bisa, jadinya kayak gini. Tapi kan kalau di email kan nggak mungkin titik dua ya. Biasanya generiknya pakai koma. Kalau input send invite gitu, send invite dari banyak email kayak gitu kan pakai koma biasanya. Jadi nggak perlu yang harus copy paste email satu-satu, bohong-bohong waktu juga gitu. Itu adalah beberapa life hack untuk pertemuan ini. Terus kemarin juga teman-teman panitia request untuk bahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP lagi. Ini saya coba kasih data jumlah pendaftaran tiap tahun, entah itu pendaftaran apa, dan ini ada tahun 2018, 19, 2020, 1 sama 2022, dan ada ID pendaftarannya seperti ini, dari 1 sampai 5 gitu ya. For your information aja, buat yang belum tahu, namanya VLOOKUP berarti dia untuk data yang vertikal, sedangkan HLOOKUP adalah untuk data yang horizontal. Jadi teman-teman perlu memperhatikan dua pembandingan ini ya. Kalau ini, susah saya mau nyari ID ini pada tahun ini, itu kita nggak bisa pakai VLOOKUP. VLOOKUP aja itu nggak akan keluar, dan jadinya seperti ini, bakalan error NA gitu. Tapi kalau kita cuma mau, uh, dan kalau kita mau tahu tahun 2019, tahun 2019 kan ini, itu nilai ID-nya itu berapa. Misal tahun 2019, ID-nya itu berapa. Atau 2019 ini, ID keempat itu nilainya berapa. Berarti kan ini, ID keempat sama 2019. Ya kan? Itu tuh nggak bisa. Jadi kalau saya udah nyoba sih, dan saya juga udah beberapa hari, emang nggak bisa karena dia udah ada dua perbandingan. Bisanya kita pakai index match. Contoh ini ya. Jadi misalnya ini tahun 2000, jadi kita mau cari ID ketiga ini, dan tahunnya tuh tahun 2021. 2021 ini caranya tinggal klik aja kolomnya ini, kolom indeks yang A dan ini, A sampai E7 itu, habis itu tinggal dikasih match sama N2-nya itu ID dulu. Jadi lookup value-nya kan N2 dulu. Habis itu F2 ini tahunnya, karena kita mau nyari tahunnya dulu, ininya dulu, ID-nya dulu, oke. Habis itu nanti match lagi, habis itu ke tahunnya. Kayak gitu. Jadi kita pakai dua rumus yang namanya index dan match. Seperti itu. Baru bisa muncul, oh ternyata ID ketiga dari tahun 2021 itu namanya, nilainya adalah 51. Kalau misal diganti 2022, apakah sama? Tahun 2002, ID ketiga 66. Benar. Sedangkan kalau ini, dia nggak bisa memperbandingkan dua ini. Tapi kalau misal saya coba untuk ganti ini, dia juga tetap NA.
misal 63 ya, coba 63. Nah, keluar. Karena dia cuma memperhitungkan dua tabel. Itu adalah VLOOKUP. Jadi vertikal aja. 2018 aja sama ID pendaftaran. Itu yang namanya ini. Coba ya, VLOOKUP. VLOOKUP. Misal ini. Misal mau nyari ini. Habis itu tabel array-nya adalah keseluruhan ini. Kolom indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misal kita mau nampilin 6, 6 itu kan berarti mau nampilin ID pendaftarannya. Dia udah tinggal true atau false. False ya, karena saya mau nyari exact match-nya. Sama, udah selesai. Bakal keluar ID-nya. Itu karena dia memperhitungkan satu sama ini ya, kolom A sama F. Jadi di sini kelemahannya tidak bisa membaca data secara horizon dan tidak bisa memperhitungkan data itu lebih dari 2 kolom. Jadi kolom yang ini akan diabaikan secara langsung sama VLOOKUP. Gitu. Sedangkan HLOOKUP, ketika saya nanti inputin angka 63 dan dia akan membaca ID, dia nggak akan bisa. Karena dia datanya vertikal. Beda lagi kalau saya inputinnya adalah tahun. Dia bakalan muncul. Karena kan tahun 2019, tahun 2019 ini kan tahun 2019 dia itu data pen ini bisa dinamain ya. Kalau buat teman-teman yang bingung, data pen ini gimana caranya kok bisa namain gitu. Ya udah tinggal dinamain aja. Data pen. Udah selesai. Indeksnya tetap 6 dan false karena kita mau baca index match, exact match. Habis itu bakal keluar 85 karena dia membaca data secara horizon. Kenapa kok nggak yang 67? Nggak bisa karena kayak dia tuh bukan secara ini, bukan secara vertikal tapi dia secara horizon seperti itu. Jadi saran saya kalau misal teman-teman menemui kasus seperti ini, mending pakai index match aja. Setelah itu ada yang namanya ini apa sih, button gitu, nama panggilan. Ketika kita mau rubah panggilan itu listnya nanti beda. Terus ketika nanti kita mau merubah datanya ini lengkap, nama lengkap ya maksudnya, namanya nanti jadi nama lengkap seperti itu. Caranya tinggal pakai if sama pakai VLOOKUP. Datanya ini, if data ini, data secara keseluruhannya, habis itu if data keseluruhan ini sama dengan panggilan, maka VLOOKUP dari ini, VLOOKUP kita cari VLOOKUP-nya, habis itu data namanya apa, data nama itu ini ya, data nama ini, bentar, data nama ini, data nama, data, nah data nama itu ini, secara keseluruhan ini. Jadi tinggal diklik aja, habis itu data namanya. Data namanya itu apa? Datanya ini. Habis itu kolomnya kan indeksnya berarti kolom indeksnya 2. Karena kita mau manggil yang kedua. Karena dia panggilan kan. 1, 2, 3. Berarti mau manggil nama panggilan, maka dia false. Kenapa kok false? Karena mau nyari yang index match-nya aja. Bukan exact match. Habis itu ketika VLOOKUP-nya itu enggak nama panggilan alias nama lengkap, dua-duanya secara apa namanya, lookup value-nya kan ada dua, nomor 1 itu dia manggil siapa gitu niatnya, terus habis itu data lagi, maka dia bakalan nampilin kolom ini, kolom ketiga
indeks kolom ketiga, habis itu false. Seperti itu. Ketika di enter, habis itu tinggal di drag aja, selesai. Untuk nampilin buttonnya ini, kalian bisa pergi ke nanti bakalan langsung auto muncul seperti ini buttonnya. Nanti kalau tinggal diubah, ya nanti langsung muncul seperti ini. Jadi nanti coba kalian praktekin rumusnya aja, nanti bakalan muncul buttonnya seperti ini. Gitu. Itu untuk yang namanya VLOOKUP. Kemudian yang terakhir ada yang namanya analisis data. Analisis data bisa pakai yang tadi ya, teman-teman. Bisa pakai yang namanya analisis data ini, terus tinggal kalian klik aja tabelnya. Ini saya menampilkan grafik seperti ini. Jadi saya menampilkan curah hujan dari stasiun, tiap masing-masing stasiun itu rata-ratanya seperti apa. Oh ternyata bisa dilihat kan, oh ternyata yang tertinggi curah hujan di fraksi. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dari data keseluruhan terdapat 0,2 itu yang tertinggi di kota di stasiun ini, seperti itu. Nanti bisa teman-teman cek dan praktekin aja seperti yang dijelasin di awal. Oke. Oke, sampai di sini apa ada yang ditanyain? Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dulu nih teman-teman. Bisa langsung raise hand. Ini di kolom chat ada yang bertanya nih Kak, kenapa tidak VLOOKUP if Kak? Ya, tadi kan saya sudah bahas ya. Bisa juga pakai VLOOKUP if, terserah sih. Cuman biasanya itu kalau saya rekomendasi ya pakai index match. Tergantung aja, tergantung kalian sukanya mana. Karena kalau kalian pakai VLOOKUP if, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa, terserah aja sih. Suka-suka. Kan panjang ya. Kalau index match kan tinggal matching kolomnya aja. Jadi sebenarnya sama aja Kak ya, cuman kayak Iya, sama mempercepat aja. waktu gitu Kak ya, Benar. mempermudah. Dan kalian misalnya hafalnya itu yang mana? Bukan hafal sih. Uh, biasanya sering menerapin yang mana, itu biasanya udah nggak apa-apa. Pokoknya hasilnya kan sama kan, intinya. Iya baik. Ini ada yang raise hand nih Kak Yolanda, ada Tina Cassandra. Silahkan on mic. Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kalau misalkan kita menambahkan menu dalam suatu kolom? Menambahkan pilihan menu. Menambahkan menu pilihan. Maksudnya gimana nih? Jadi misalkan di suatu kolom itu kan biasanya ada seperti keterangan. Kan kita biasanya input satu-satu. Nah, kalau misalkan di keterangan itu misalkan ada beberapa opsi, nah cara menambahkan eh, men- di kolom awal itu bagaimana? Jadi kita nanti tidak usah input ngetik satu-satu, tapi tinggal pilih menunya aja. Oh, oke. Berarti bisa pakai ini aja, Mbak. Pakai tadi, apa namanya, pakai filter aja. Nanti bisa diklik aja, tinggal nggak usah input menunya. Gitu. Seperti itu. Apa menjawab ya? Atau coba pakai pivot table, biar nanti nggak usah nginputin, tetap nginputin satu-satu sih. Cuman nanti kan tinggal diklik aja. Kalau susah pakai pivot table yang mau dikeluarin yang mana. Gitu. Ya, bagaimana Kak Tina ke?
Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Baik. Baik, ini di kolom chat juga ada yang tanya lagi nih, Kak. Mohon izin itu yang indeks bisa diulang tidak pembahasannya. Terima kasih. Yang indeks match, Kak. Saya share screen dulu. Index match ya. Yang ini ya. Iya, yang ini ya, Mbak. Mbak siapa tadi yang tanya? Ya, bagaimana Mbak Irsalina? Jadi kalau semisal tabel dari sininya, gini. Kita coba aja ya dari awal. Indeks, array-nya kan tabel ini, tabel secara keseluruhan. Habis itu row number-nya kita pakai langsung match. Lookup value-nya ID dulu. Habis itu lookup array-nya kan karena BID, berarti BID-nya ini. Dan match tipenya adalah 0 karena exact match. Habis itu match lagi ketika dia tahun berarti ini, dan 0 seperti ini. Selesai. Jadi ada dua pembanding antara ID pendaftaran sama tahun. Seperti itu. Kalau semisal teman-teman bingung, tinggal ikutin aja aturannya. Kalau semisal di sini ada keterangannya kan, index array, berarti array itu adalah kolomnya, kolom dari data kalian. Setelah itu kalau kalian titik 2 atau koma ya biasanya, ada beda Excel itu versinya koma. Kalau kalian inputin match dan buka kurung lagi, dia juga bakalan nampilin yang namanya lookup value. Lookup value itu nilai mana yang bakalan kalian tampilin. Seperti itu. Karena saya mau membandingkan antara ID ini sama tahun, berarti yang pertama kan tahun. ID dulu. ID dulu, habis itu data dari ID-nya ini, dari tabel ini tuh yang mana? Oh, ternyata ID-nya itu tabelnya seperti ini, di sini. Ya udah tinggal kalian klik aja. Habis itu karena maunya itu tipenya exact match, ya udah tinggal diklik aja yang 0. Habis itu kita match lagi buat tahunnya. Data tahunnya kan secara ini, diinputin, habis itu 0. Udah selesai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Ya, bagaimana Kak Irsalina? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, sama-sama. Udah. Oke, sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Perlu diketahui juga teman-teman, jadi nanti ada akan dipilih 2 penanya terbaik, jadi teman-teman jangan sungkan untuk bertanya ke Kak Yolanda, jadi nanti pengumumannya 2 penanya terbaik akan diumumkan di grup. Ada 2 penanya terbaik. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan atau mungkin ingin di-sharingkan gitu Kak ya? Iya, betul. Terkait Excel nih. Kayaknya masih tiduran. Kayaknya masih ini juga Mbak, masih meresapi juga karena saya juga ini Kak kayak apa ya, kayak oh jadi gini, kayak awalnya itu pakai manual gitu Kak ya. Jadi sekarang itu jadi tahu oh ternyata ada life hacks-nya kayak gitu. Ya, betul. Jadi lebih memudahkan, lebih mempercepat juga gitu Kak ya. Jadi nggak perlu input satu-satu gitu kan. Iya, betul. Lebih cepat. Dan biasanya itu tuh kalau di dunia perkantoran yang misal ke pemerintahan seperti saya dulu magang,
itu tuh udah sesuatu hal yang wow banget karena lingkungan dari tempat kerja rata orang tua ya. Jadi umurnya tuh udah di atas kita gitu loh. Dan pastinya mereka kalau basicnya itu bukan IT, pasti belum tahu. Ya bukan meremehkan orang yang belum IT sih, cuman cuman memang rata-rata seperti itu karena memang udah di atas 40 tahun itu kan mereka kan cuman basicnya nggak bisa main laptop, nggak bisa main apa sih HP, biasanya kayak gitu kan. Nah, kalau misal teman-teman tahu ini, biasanya itu bisa banget digunain untuk ngambil hati dari atasan ya biasanya. Oh, Mbak ini ternyata pintar ya, kok bisa cepat, padahal harusnya ini butuh waktu 1 hari kalau untuk inputting datanya. Seperti itu. Jadi dapat nilai plus juga gitu Kak ya dari Betul. atasan juga. Betul. Baik. Ini ada yang tanya lagi nih Kak. Kalau menggunakan rumus XLOOKUP bagaimana Kak? XLOOKUP. Oh, XLOOKUP. Saya belum pernah ini. Apa ada yang pernah pakai XLOOKUP ya? Ada ya XLOOKUP. Saya baru tahu. Ada teman-teman yang udah pernah pakai XLOOKUP. Ya mungkin dari teman-teman ada yang pernah atau tahu terkait XLOOKUP bisa sharing-sharing nih teman-teman. Oh, dia itu berarti ada lookup array sama return array. Kalau nggak found, maka dia match mode ya. Wah, ayo coba nih. Ada teman-teman yang udah tahu nggak nih Iya nih teman-teman mungkin ada yang sudah pernah XLOOKUP ya? mengaplikasikan atau tahu gitu terkait XLOOKUP. Oke, mungkin kita langkai dulu Kak ya. Ini ada yang tanya lagi. Kak, biasanya kalau di lingkungan kerja disuruh mengoperasikan Excel yang bagaimana? Mungkin yang sering seperti itu Kak, mungkin mengoperasikan Excel yang seperti apa mungkin yang sering Kak? Yang sering tergantung tempat kerjanya kali ya. Kalau semisal kalian teman-teman nanti magangnya itu di ranah data science, data analis gitu ya, kalian bakalan sering ngutak-ngutak yang namanya data. Otomatis kalian bakalan, tapi biasanya itu yang namanya data analis itu uh, kalau kita apa ya, saya pribadi kan suka ngutak-ngutak data juga kan, dan saya juga basicnya kemarin ambil skripsi di bagian data analis dan data science. Jadi kalau misal teman-teman nanti magangnya itu di Diskominfo misal ya, mungkin kalian bakalan disuruh untuk merapikan data-data secara baik. Nah, grafiknya itu dari setiap tahun, misal ya, kalau apa sih contohnya, misal atau anggap gampangnya aja ya, pembelian UMKM gitu ya. Misal ada satu perusahaan kayak, boleh sebut merek nggak sih? Indofood ya, katakanlah kayak gitu. Indofood, nah kalian nanti magang di situ. Terus misalnya kalian magangnya tuh disuruh cek nih bagian data yang penjualan di tahun ini tuh rata-rata apa. Nah, itu biasanya di situ. Kalau saya pribadi waktu itu karena saya dimagang di pertanahan, jadi saya cuma disuruh insert data aja, insert data secara cepat itu tadi, dengan live hack yang sebegitu banyak tadi, sama main di VLOOKUP-nya. Dan index match ya, index match. Itu aja sih yang paling sering. Itu pun biasanya kalau disuruh uh, buat entry data dan lain sebagainya, kayak bisa pakai flash fill, kayak gitu tadi kan. Yang paling sering ya itu tadi sih, kayak misalnya kalian ada nomor nomor tertentu gitu ya, nomor HM gitu ya, hak milik ya, hak milik dari 30 atau ini lah ya, kalau sisa kita tinggal ada 30, 218, 117. Nah, kalian, kalau saya pribadi waktu itu disuruhnya ambil nomor 17-nya aja, Mbak. Nggak usah, yang depan-depan tuh nggak usah. Karena itu kan uh, generate ya. Kalau semisal tahun 2018 berarti ada 218 gitu kan. Nah, ambil yang NIM-nya aja, angka 17-nya aja. Nah, itu gimana? Nah, bisa pakai flash fill, kayak gitu. Itu yang paling sering digunain sih, selain insert data dan lain sebagainya. Kayak gitu. Baik, mungkin
Kak Muhammad Fajar Ramadhani, apakah cukup menjawab? Apakah ada yang kurang jelas nih? Saya mau tanya ini sih Kak, tadi kan juga dijelaskan merubah baris menjadi kolom dan juga sebaliknya. Nah itu kan tadi Kak Yolanda itu mencontohkan kalau satu baris gitu ya Kak. Kalau misalkan contohnya itu dua baris Kak, misalkan baris pertama itu kayak tahun, baris kedua itu kayak misalkan nama. Nah itu awalnya dari baris dibuat menjadi kolom itu apakah bisa juga Kak? Bisa. Coba ya. Mana tadi? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ya sudah terlihat Kak. Kok saya nggak bisa ngeklik? Oh. Oke, misal ini nama, ini tahun. Habis itu ini namanya Sandrina gitu ya. Ini tak maksudnya? Atau gimana ya? Iya betul Bener, Kak, nanti diubah Sandrina jadi gitu. horizontal kayak gitu. Tahunnya 2021 gitu ya. Terus ini ada Hanif gitu. 2022 bisa, tinggal di copy aja. Harusnya sih bisa. Ini apa nih? Coba ditaruh sini aja. ALT, HPT, ALT, HPT. Bisa seperti ini. Nanti kamu tinggal kalau susah mau semuanya, ntar ini di sini dulu. ALT, HPT. Udah selesai. Jadi namanya di sini, tahunnya di sini, dan nama sandrinya juga di sini kan. Gitu. Oh baik, jadi bisa lebih dari satu gitu Kak ya? Ya, bisa. Oke oke. Oke, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi nih, mumpung langsung bisa berbincang-bincang dengan ahlinya gitu ya, ahli di Enggak lah. Excel-nya. Masih belajar juga. Untuk yang XLOOKUP mungkin bisa next aja ya. Saya juga baru tahu XLOOKUP. Kalau ada XLOOKUP. Baik, baik Kak. Ini ada yang bertanya lagi nih Kak dari Kak Irsalina. Izin tanya, kalau dari data kolom menjadi data baris, apakah juga ada shortcut-nya? Data kolom jadi data baris. Ada shortcut-nya? Nggak ada. Belum ada. Kalau dari data kolom jadi data baris ya. Coba aja ya. Apakah dia bakalan berubah gitu ya. Kalau kita pakai shortcut yang ini ya. Kok ada dua sih? Ini. Kalau kita pakai shortcut yang sama, apakah dia berubah? Gimana ya enaknya? Di sini deh. ALT, ALT, HTT. Oh, bisa ternyata. Jadi kalau data kalian itu eh, jadi bentuknya, maksudnya tabelnya itu sesuai dengan baris, terus kalian rubah ke kolom juga bisa, ataupun sebaliknya itu juga bisa. Kolom jadi baris, baris jadi kolom, itu bisa. Seperti itu. Coba aja ya nanti Mbak, siapa tadi? Alvira. Ah, iya, Alvira ya? Kak Irsalina. Irsalina. Iya, coba aja ya. Bisa kok ternyata. Oke, bagaimana Kak Irsalina? Oke. Sama-sama. Ini mungkin bisa dipraktekin shortcutnya. Jadi memang sebenarnya di Excel ini banyak sekali live facts gitu ya. Ya, pokoknya asalkan tahu, Ya, tahu asalkan nyoba itu ya. pasti mudah kayak gitu ya. Ya, kadang kalau kita mencet-mencet, coba aja pencet-pencet keyboardnya gitu ya. Saya juga kadang gitu kalau pakai Word. Cara munculin ini kayak gimana ya? Terus mencet aja, misal ALT, FT gitu. Efeknya apa sih? Kayak gitu tuh bisa bisa kita tahu. Oh ternyata nggak ada efeknya, berarti coba-coba aja yang lain. Bisa juga kayak gitu.
Baik, selain itu juga harus sering berlatih juga Kak ya, karena kalau misalkan cuma tahu di sekali aja terus nggak pernah berlatih juga nanti lupa jadinya. Benar. Lupa wajar sih, kalian tinggal googling, jangan yang nggak bisa. Belum pernah dengar, ya nggak apa-apa, kita nanti coba belajar bareng-bareng gitu. Googling lagi, nggak masalah sih, namanya manusia kan ya. Iya betul Kak, betul. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan lagi mungkin? Kayaknya hari Minggu udah pada ini nih, capek ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Yolanda ada closing statement nih Kak, terkait Excel atau terkait yang lain mungkin Kak, untuk kami semua mungkin. Karena saya masih belajar juga, jadi ya intinya nggak hanya Excel sama Word ya. Semuanya kalau memang kita masih bisa, kayak tadi yang saya XLOOKUP itu kan saya belum tahu. Nah, nanti bakalan coba searching lagi. Nah, misalnya kalau teman-teman nanti dari pelatihan ini masih bingung, coba aja nanti cari-cari. Oh, mbaknya tadi bilang kayak gini, harusnya kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, itu adalah satu apa ya, satu model di mana kita mau membiasakan diri kita untuk kepo terhadap sesuatu yang positif gitu kan ya. Dan itu menurut aku bisa membangun karakter yang baik untuk kedepannya seperti itu. Dari yang awalnya coba-coba terus akhirnya tahu, itu kan positif banget kayak gitu kan. Seperti itu aja sih. Jangan bosan untuk mencoba, gitu aja sih. Baik, terima kasih banyak Kak. Yang awalnya kita semua belum tahu, jadinya tahu, dan juga yang tahu jadi semakin tahu, seperti itu Kak. Oke, mungkin baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yolanda atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada kami semua yang pastinya sangat bermanfaat sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, teman-teman bisa menyalakan kameranya ya teman-teman, kita dokumentasi, kita foto bersama. Baik, sudah ada yang muncul nih. Kita on cam semua ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu sampai teman-teman on cam. Ini berarti kebanyakan ada anak SMA nggak sih? Iya, pesertanya, Mbak Dian. Sepertinya ada sih, Kak. Mungkin teman-teman yang Atau dari SMA, UISI. bagaimana, Kak? Atau dari UISI ya? Ini Maaf, boleh share. terbuka. Oh iya, boleh. Ya, nanti saya share ke panitia ya, Oh ke iya. Mas Riko. Iya, Dan Pak. nanti dari panitia akan di-share ke grup ya, teman-teman. Oke, baik. Mungkin bisa langsung kita dokumentasi ya, Kak Yolanda ya. Boleh. Oke, untuk teman-teman panitia, saya minta bantuan dia untuk dokumentasi. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Nah, hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada Mbak Melania Yolanda Fitri atas ilmu yang sangat diberikan dari kemarin hingga sekarang juga. Semoga Mbak Yolanda nggak bosan Mbak ya, kalau misalkan nanti kita tanya-tanya mungkin Mbak ya kalau di lain waktu. Baik, untuk mengakhiri juga saya Dian Pratiwi selaku moderator dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun teknis selama acara berlangsung.
Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live dulu ya. Terima Ya, kasih. terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak.